apabila kamu mendatangi salat jamaah dan mendapati imam ya sudah mulai melakukan salat, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh imam. Kalau misalnya lagi ruku ya ruku, kalau lagi sujud ya sujud, kalau lagi tahiyat ya tahiyat. Jadi kita ikuti sesuai dengan posisi imam di saat itu. Ya jangan nanti pula kita imamnya lagi ruku atau sujud kita Allahu Akbar ya, kemudian kita baca iftitah, baca Al-Fatihah, kemudian kejar imam itu seperti itu. Ya itu tidak sah gitu ya. Tidak sah. Jadi bagaimana posisi imam di saat itu, maka ya itulah yang harus kita ikuti ya. Kita lakukan sesuai dengan posisi imam di saat itu. Ya, kita kerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh imam ya, oleh imam di saat itu. Dan jangan kamu hitung rakaatnya kecuali jika kamu mendapati saat-saat ruku ya bersama imam. Jadi patokan hitungan rakaat itu adalah ketika kita dalam kondisi ruku. Kalau imam ruku berarti kalau kita masih kekejar untuk melakukan ya ruku bersama imam berarti kita masih terhitung 1 rakaat. Ya, tapi kalau misalnya udah lewat ruku, udah i'tidal misalnya atau udah sujud berarti kita nanti silakan ditambah ya sesuai dengan kekurangannya. Kemudian sempurnakanlah salatmu sesudah imam salam. Jadi kalau misalnya udah selesai imam, kemudian salam, nah kita ingat itu dan kita hitung. Jangan nanti kita terlena, saya berapa ya tadi ya salatnya, lupa. Gitu ya. Seringkali kadang-kadang kita lupa gitu ya, lupa berapa rakaat kita salat gitu ya. Berjamaah gitu bersama imam ya. Apakah karena saking khusyuknya gitu ya, atau memang karena ya nggak tahu lah. Biasanya karena kita terlena gitu. Apalagi karena terburu-buru tadi akan mempengaruhi juga kekhusyukan kita. Pikiran kita tidak menjadi tenang, hati kita tidak menjadi fokus. Pikiran tidak menjadi fokus, hati tidak menjadi tenang. Nah, jadi oleh karenanya hendaklah kita betul-betul ingat ya posisi kita dan berapa rakaat ya kita sholat bersama imam. Selesai imam baca Assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita berdiri dan kita lanjutkan. Kalau kurang 1 rakaat, tambah 1 rakaat. Kalau kurang 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Begitulah selanjutnya. Wal yuqbilil imamu ba'da shalah 'alal ma'mumina aw 'ala man biyaminihi wajlis ba'da firaghis salah wal yattakhidhil musalli sitratan baina yadayhi wa la yamurranna ahadukum baina yadayil musalla. Dan sesudah selesai sholat, imam supaya menghadap ke makmum, ke arah itu ya, menghadap ke kanan dan melihat ke makmum. Ini disunahkan juga ya, sebelah kanan gitu ya, melihat ke sebelah kanan ya, atau pipinya ini paling tidak ya kelihatan oleh jamaah, oleh makmum gitu ya. Ini sering dilakukan oleh Nabi gitu ya. Dan duduklah sesudah selesai sholat. Artinya sebagai imam jangan sampai nanti ketika setelah selesai sholat, memimpin sholat, kabur gitu ya. Nggak tahu dia kemana gitu ya. Nah, duduklah sejenak ya sambil kita membaca zikir ya. Membaca tasbih ya, zikir ba'da shalah gitu ya. Yang zikir-zikir yang disunnahkan ya, mulai dari tasbihnya, tahmidnya dan takbirnya. Ya, inilah beberapa hal ketentuan ketika kita setelah memimpin ibadah sholat berjamaah. Dan hendaklah orang-orang yang sholat membuat batas di depannya. Dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kamu lewat di depan orang yang sedang mengerjakan sholat. Nah ini menarik nih. Misalnya gini teman-teman, ada orang yang masbuk tadi kan, berarti kan masih ada sisa sholatnya. Nah, ada sisa sholatnya. Baik dia sendiri atau orang lain itu wajib memberi pembatas di depan tempat sujudnya. Ya, apalagi dia misalnya posisinya di belakang. Supaya apa? Supaya orang tidak lalu lalang dan tidak lewat di depan tempat sujudnya atau di depan dia sholat. Ya, kasih pembatas. Apakah itu tas gitu ya? Kalau di tempat-tempat lain itu ada batas-batas itu ya. Dibikin dari papan atau apalah gitu ya. Ya, atau plastik gitu ya.
ada pembatas untuk orang sholat gitu. Diberi dia apa namanya ketika sholat masbuk atau apalah gitu ya, biar orang tidak melewati tempat sujud kita di depan kita lagi sholat, maka ya hendaklah kita memberikan pembatas. Dan kita sebagai orang yang telah selesai sholat, jangan sembarangan ya lewat gitu di depan orang yang sedang sholat. Apalagi sampai ngelangkahin kepala orang yang lagi sholat, ya kan? Nah bahaya itu, dosa kita gitu. Nah nggak boleh gitu ya, haram hukumnya kan. Nah, sebaiknya memang ketika kita selesai sholat, ya kita sejenaklah menunggu ya, menunggu sampai orang yang masbuk tadi selesai sholat. Kalau saya lihat ini yang paling banyak itu kan di musola bandara itu kan kecil ya gitu ya. Nah, mungkin karena faktor ya waktunya mepet gitu ya, harus berangkat segera gitu ya ke pesawat ya. Akhirnya banyak yang di antara mereka-mereka yang melangkahi orang-orang yang sedang sholat, yang sedang sujud gitu ya. Karena memang kecil tempat sholatnya gitu. Ya, jadi orang-orang yang masbuk ini tidak ya ini terkendali gitu ya posisi ibadah sholatnya gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi ya orang sudah mulai berlalu lalang untuk keluar dari musola. Inilah beberapa hal yang terkait dengan sholat berjamaah terkhusus ya dalam tarjih ya, himpunan putusan tarjih ini secara ringkas gitu ya kita diskusikan. Ya, perlu kita ingat bahwa sholat berjamaah itu kan afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Jadi sholat berjamaah itu ya 27 derajat tingkatannya ya. Dalam kondisi normal kita ya diharuskan gitu ya untuk memang melakukan sholat berjamaah itu 5 waktu. Apakah itu di masjid, di musola, atau tempat-tempat kantor lainnya yang memang memungkinkan untuk melakukan sholat berjamaah. Nah inilah teman-teman barangkali beberapa hal yang perlu dicermati ya mengenai tentang tuntunan sholat berjamaah. Sebagian ulama memahami hadis tentang sholat berjamaah itu wajib. Wajib sholat berjamaah itu. Karena beberapa ayat yang menjelaskan gitu ya. Ada yang menggunakan warka'u ma'ar raki'in dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk gitu ya. Jadi kan berjamaah gitu ya. Berjamaah bersama-sama di masjid atau musola. Ada lagi yang mengatakan dalam sebuah hadis itu kan ya bahwasanya orang yang buta saja ketika dia mendengar, nah, ini salah satu kisah ya dari zaman Rasulullah SAW itu kan ya, ya yang memang dia tidak mampu untuk datang ke masjid gitu ya. Nah, kata Nabi apa? Kata Nabi, walaupun engkau harus merangkak, maka engkau datangi masjid tersebut untuk melakukan salat berjamaah. Jadi selagi kita dengar azan, ya berarti kita diwajibkan untuk memenuhi panggilannya. Dalam hal ini tentu dalam kondisi normal, karena ada beberapa hal dalam kondisi-kondisi pandemi seperti ini ya, untuk meminimalisir penularan virus corona ya kita ya nggak ada masalah kalau mau di rumah gitu ya. Saya juga sering sholat di rumah gitu. Ya, paling dari subuh gitu ya. Ya ada momen-momen memang kita harus menjaga diri kita ya. Menghindarkan diri dari mafsadat gitu ya. Itu lebih baik daripada mengambil manfaat gitu. Baik teman-teman yang berbahagia, barangkali untuk segmen ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita mari berdiskusi, berdialog.